Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sandra Rusdi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi saya yang berjudul Mengenal Hukum Syara. Sebenarnya apa sih hukum syara itu? Nah, untuk itu mari kita simak bersama video dari saya berikut ini. Hukum syara adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iqtida atau perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, tahyir atau kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau wad'i, yaitu ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan man'i atau penghalang. Pembagian hukum syara itu ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Apa sih hukum taklifi dan hukum wad'i itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya atau disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Selanjutnya adalah pembagian dan implementasi hukum taklifi. Pembagian hukum taklifi ada 6. Langsung saja kita bahas satu persatu mengenai hukum-hukum taklifi tersebut. Yang pertama adalah ijab atau wajib. Wajib merupakan ketentuan perintah yang harus dilakukan oleh mukallaf sesuai petunjuk yang telah ditentukan, dengan konsekuensi akan mendatangkan pahala jika dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Yang kedua ada mandub. Mandub menurut syara adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan mukallaf secara tidak tegas. Dengan kata lain berupa perintah yang tidak sampai kepada derajat wajib sehingga tidak mesti dikerjakan. Yang ketiga ada tahrim. Konsekuensi dari hukum haram ini adalah seseorang yang mengerjakannya akan mendapat dosa dan kehinaan, sedangkan bagi yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala dan kemuliaan. Yang keempat ada karohah atau makruh. Makruh adalah perintah yang mengandung larangan agar seseorang tidak mengerjakannya, tetapi perintah ini sifatnya tidak pasti atau tidak tegas. Yang terakhir ada ibahah atau mubah. Mubah adalah sesuatu yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Nah, untuk pembagian wajib itu sendiri terdapat 4 bagian, yaitu wajib muaqqat, wajib ain, wajib muhaddad, dan wajib muayyan atau tertentu. Untuk pembagian sunnah dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, dan sunnah zaidah atau sunnah tambahan. Untuk sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan, yaitu perbuatan yang biasa dilakukan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkan. Untuk sunnah ghairu muakkad yaitu perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW namun bukan menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir sunnah tambahan yaitu perbuatan mengikuti segala perbuatan Rasul berupa kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW sebagai manusia biasa. Kemudian pembagian hukum haram dibagi menjadi 2, yaitu haram li zati dan haram li ghairi. Haram li zati yaitu keharaman yang ditetapkan oleh syar'i sejak semula karena esensinya mengandung mudarat bagi kehidupan manusia. Dan untuk haram li ghairi yaitu keharaman yang ditetapkan oleh syar'i yang disebabkan oleh sesuatu yang lain atau hukum yang semulanya bukan haram, maka akan menjadi haram dikarenakan adanya sesuatu hal yang datang dari luar. Kemudian yang terakhir, ulama Hanafiyah membagi makruh menjadi 2 bagian, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Apakah itu makruh tahrim dan makruh tanzih? Untuk makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi dalil yang melarang bersifat zoni, seperti larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Dan untuk selanjutnya ada makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, seperti memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu perang. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab adanya yang lain, atau syarat bagi sesuatu yang lain, atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembagian dan implementasi hukum wad'i. Mari teman-teman kita bersama-sama menyimak pembahasan berikut ini. Pembagian hukum wad'i itu ada 6. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga penghalang atau man'i, dan yang keempat azimah, yang kelima ruksah, dan yang keenam sah atau batal. Dan berikut ini adalah penjelasan mengenai pembagian hukum tersebut. Pembagian yang pertama dari hukum wad'i tersebut adalah sebab. Sebab adalah sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya. Yang kedua ada syarat. Menurut para ulama, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain sebagai tanda.
Ada dan tidak adanya hukum tergantung kepada ada dan tidak adanya sesuatu atau syarat tersebut. Yang ketiga, ada penghalang atau man'i. Dalam istilah usul fikih, man'i berarti sesuatu yang dengan wujudnya dapat meniadakan hukum atau membatalkannya. Yang keempat, ada azimah. Azimah adalah hukum yang berlaku secara umum yang telah diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak semula, tidak ada kekhususan lantaran suatu kondisi. Yang kelima, ada ruksah. Ruksah adalah keringanan hukum yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mukallaf dalam kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Nah, dan yang terakhir ada sah dan batal, yaitu di mana setiap perbuatan mukallaf dapat dihukumi sah maupun batal. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menyimak materi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.